Rich Brian itu mencatat sejarah sebagai mereka hanya perlu memulai dari awal lagi. Kemungkinan mereka itu dapat bertemu bersama dengan 2NE1. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para netizen, khususnya adalah K-popers. Waktu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang CL yang kembali berhasil membawa 2NE1 di panggung bersama. Oh my god. Anggota 2NE1 itu kembali berkumpul dan juga tampil bersama di Coachella 2022 dan menjadi penampilan mereka bersama sejak tahun 2015 yang lalu. Awalnya ya, para fans juga tidak menduga akan ada penampilan seluruh member 2NE1 dengan CL yang memang dikabarkan akan tampil di panggung HITC Forever Coachella Main Stage. Dalam kesempatan tersebut, 2NE1 menyanyikan I Am The Best dan sukses mengobati rindu dari para penggemar saat stage-nya CL. Dan sebenarnya untuk reuni dari 2NE1 seperti yang sudah aku kulik-kulik nih, itu sudah di spoiler sejak lama sih oleh Minzy. Jadi cinggu, dalam sebuah wawancara ternyata Minzy itu pernah membahas tentang kemungkinan 2NE1 melakukan yang namanya reuni. Nah pada kala itu Minzy mengatakan bahwa mereka juga sering kali bertemu satu sama lain. Dan sang leader yakni CL mengatakan sama mereka, yuk kita coba yuk. Dan setelah itu CL juga tanya sama member yang lain, gimana nih pendapat kalian gitu. Dan pada kala itu member-member yang lain seperti Dara dan juga Park Bom juga mengatakan mereka ingin banget melakukan hal tersebut bersama-sama. Namun pada kala itu belum ada yang diproses secara detail, dikarenakan mereka juga pada saat itu masih pada tahap perencanaan. Dan beberapa waktu yang sebelumnya aku juga pernah melihat klip mereka kumpul bareng gitu, dan boom, ternyata itu adalah sebuah clue yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan reuni di panggung Coachella. Jujur aku juga nggak pernah nyangka-nyangka loh. Meskipun kita memang sering kali melihat bersama mereka, tapi kita tidak pernah menyangka mereka itu akan tampil bareng lagi. Dan guys, kalian tahu nggak? Ini tuh bukan pertama kalinya loh CL berhasil membawa 2NE1 kembali tampil di panggung bersama. Kalian ingat dengan apa yang terjadi di Mama tahun 2015? Jadi di Mama 2015, CL itu menjadi salah satu artis YG Entertainment yang tampil di acara tersebut. Dan pada kala itu CL dijadwalkan tidak tampil bersama dengan para member 2NE1. Nah CL kemudian membuka penampilannya dengan lagu debut solonya berjudul The Baddest Female. What I can say adalah penampilan CL pada kala itu benar-benar pecah banget. Dan yang ngebuat penampilan itu makin pecah adalah di saat dia itu membawa semua member 2NE1 untuk tampil di atas panggung. Dimulai dulu dari Sandara Park yang muncul dari bawah panggung, disusul oleh Minzy, baru ada Park Bom juga. Dan pada kala itu banyak netizen yang juga menjadi terkejut ya, apalagi para fans itu terkejut dan juga sekaligus bahagia melihat penampilan mereka bersama-sama. Dan penampilan itu juga menjadi penampilan perdana Park Bom di atas panggung pasca skandal. Dan penampilan 2NE1 ini pun langsung membuat Black Check historis baik di Mama 2015 maupun di medsos. Namun keputusan ini juga tidak mudah dikarenakan memang beresiko. Pada kala itu netizen memberikan kritikan kepada 2NE1 dan juga YG Entertainment dikarenakan memberikan izin kepada para member 2NE1 untuk tampil bareng di atas panggung tersebut. Menurut netizen, Park Bom seharusnya masih harus menjalani hukuman dikarenakan kasus obat-obatan. But anyway, sekali lagi ini membuktikan bahwa CL itu emang leader terbaik ya. Dia itu adalah leader yang berani ngambil resiko dan mengorbankan semuanya untuk timnya. Kebayang gak sih ada leader seberani CL? Honestly, aku pengen serakah. Aku nggak hanya mau melihat penampilan mereka bareng di atas panggung itu saja, tapi aku juga mau mereka itu merilis album bareng ataupun merilis lagu bareng. Dan seperti aku lihat, fandom dari 2NE1 itu benar-benar kuat banget loh. Jadi, kalau mereka mau merilis album, pasti akan disambut hangat nih oleh para fans. Dan kemungkinan mereka juga akan sukses dengan comebacknya. Sama seperti Big Bang, mereka itu udah hiatus lama banget. Dan saat mereka comeback, para fansnya keluar dan juga menyambut comeback mereka. In my opinion adalah alasan kenapa fans 2NE1 dan juga Big Bang itu kuat adalah dikarenakan mereka itu berhasil membuat kita jatuh cinta dengan karya mereka. Kebanyakan karya dari 2NE1 dan juga Big Bang ini relate loh sama kehidupan kita. Jadi saat kita mendengarkan bagaimana lagu mereka, kita itu terbawa. Dan kita juga merasa bahwa apa yang mereka nyanyikan itu adalah cerita kita. Dan kita juga tumbuh dan besar bersama dengan lagu-lagu mereka. Ini yang ngebuat kita itu sangat suka dan juga mencintai mereka, terlepas apapun yang terjadi. Kalian udah nonton gak sih bagaimana reaction dari para artis YG Entertainment? Nah di sana kan pas saat mereka nonton banyak banget yang juga menjadi emosional. Salah satunya adalah Yoshi. Yoshi pun sampai menangis di saat dia melihat bagaimana MV dan juga lagu dari Big Bang yang Still Life. Yoshi sendiri juga mengatakan bahwa lagu Big Bang ini menemani dia. Dia tertawa dan juga menangis bersama dengan Big Bang. Jadi memori atau kenangan kita di masa lampau akan teringat di saat kita melihat 2NE1 ataupun Big Bang. Ketulusan dan juga bagaimana hebatnya mereka dalam menulis dan juga membuat lagu, itulah yang membuat kita cinta
sepenuhnya dengan mereka. Jadi guys, kalau 2NE1 seandainya merilis lagu nih sekarang ini ataupun merilis album juga, pasti mereka itu akan dapetin sambutan hangat dan juga pasti akan sukses. Itu sih yang dapat aku lihat. Dan di forum komunitas online, netizen Korea juga sudah membahas penampilan 2NE1. Para netizen juga mengungkapkan keterkejutan mereka dan menuliskan bahwa mereka benar-benar menangis. Mereka menggambarkan reuni 2NE1 sebagai hal yang kuat, mengerikan, dan juga emosional, dan meminta mereka juga comeback sebagai grup yang bersatu. Dan beberapa dari netizen meninggalkan komentar, "Aku menangis meskipun aku bahkan tidak berada di fandom ini." Lalu ada juga yang berpendapat, "Saya suka semua grup idol saat ini, tetapi 2NE1 benar-benar tampak berbeda." Dengar, itu adalah komentar dari Kenneth. Kenneth saja itu sudah welcome dengan 2NE1 dan mereka juga pengen 2NE1 ini merilis lagu bareng-bareng. Dan beberapa juga mengomentari penampilan panggung Minzy yang luar biasa dan juga gaya rambut nostalgia Dara, serta kebutuhan para member ini untuk menciptakan perusahaan mereka sendiri sehingga mereka nanti dapat berpromosi sebagai grup dan juga solois. Secara keseluruhan, netizen juga meninggalkan banyak komentar yang mengatakan bahwa mereka terpesona oleh klip tersebut dan mereka juga berharap agar 2NE1 melakukan yang namanya comeback. Dan berikut komentar-komentar dari netizen, langsung aja kita lihat bersama-sama. Ada yang bilang, mereka hanya perlu memulai dari awal lagi. Sepertinya mereka sama-sama menemukan kedamaian dan mulai sekarang mereka harus saling menjaga dan merilis solo serta comeback group. Ayo lakukan lagi. Ya, aku juga pengen seperti itu. Sungguh menakjubkan bagaimana setiap anggota masih mempertahankan konsep asli mereka sebagai individu. Rasanya otentik. Ya, otentik banget sih. Aku merasa popularitas mereka akan naik bahkan jika mereka debut sekarang. Mereka perlu mendirikan perusahaan mereka sendiri. Sebenarnya ada beberapa dari member yang sudah mendirikan agensinya sendiri. Let's say ada Minzy. Minzy kan udah buat agensi sendiri ya. Ayahnya jadi bos dan dia juga jadi karyawan. Itu seperti yang aku dengar. Nyanyi live mereka emang legendaris. Aku mulai merinding sekarang. Nah, lihat komentar-komentar dari Kenas emang banyak banget yang welcome sama 2NE1. Banyak yang menerima 2NE1 dengan baik. Tidak hanya fans juga, tapi fandom-fandom yang lain juga suka banget sama mereka. Jadi kalau 2NE1 merilis lagu sekarang pasti dijamin bakalan sukses banget. Ini kok aku ngulang-ngulang banget ya. Ini mungkin dikarenakan saking pengennya aku guys. Kalau kalian sendiri gimana? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Dan berbicara tentang artis YG Entertainment, sebenarnya Big Bang juga pernah ya dijadwalkan untuk tampil di Coachella setelah mereka itu selesai menjalankan wajib militer. Namun pada kala itu Big Bang ini nggak bisa tampil dikarenakan Coachella-nya juga diundur. Kenapa diundur? Karena pada saat itu pandemi COVID-19 kan lagi parah-parahnya banget. Jadi makanya Coachella juga tidak bisa digelar di saat itu juga. Bayangin ya, seandainya kalau Big Bang tampil di Coachella 2022 ini, kemungkinan mereka itu dapat bertemu bersama dengan 2NE1. Dan kemungkinan ya, kita itu juga dapat melihat bagaimana interaksi antara para member 2NE1 dan juga Big Bang. Apalagi mereka kan interaksinya bener-bener kayak hangat banget. Udah seperti keluarga, kayak kakak adik gitu. Jadi rindu banget bagaimana interaksi dari 2NE1 dan juga Big Bang. Serius, jujur ya, aku dari sekian banyaknya interaksi antara idol K-pop, aku paling suka interaksi Big Bang sama 2NE1. Makanya aku kayak rindu banget ngelihat bagaimana interaksi mereka kembali. Dan how about your opinion for this one? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Dan cukup, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini sebenarnya bukan tentang K-pop, tapi di sini aku pengen ngajakin kalian semua untuk mengappreciate dan juga berbangga tentang bagaimana pencapaian dari musisi asal Indonesia. Nah, kalian itu pasti tahu bahwa Rich Brian, Warren Hugh, sampai Nicki itu kan hadir juga nih di Coachella. Dan kalian tahu nggak sih Cinggu? Rich Brian itu mencatat sejarah sebagai salah satu musisi Indonesia pertama yang tampil di Coachella 2022 pada Sabtu tanggal 16 April waktu setempat. Dan pada kala itu dia juga mengaku bahwa terinspirasi oleh aktor Joe Taslim yang sudah lebih dulu berkarir di Hollywood. Ia juga mengungkapkan momen inspiratif itu dalam sebuah wawancara singkat sebelum tampil di panggung festival musik yang digelar di Empire Polo Club, Indio, California tersebut. Rich Brian itu juga merupakan salah satu musisi Indonesia pertama yang tampil di Coachella, salah satu aja musik prestis di kancah global. Selain Brian, terdapat dua musisi tanah air lain yang juga ikut tampil. Mereka adalah penyanyi solo Nicki dan juga rapper Warren Hugh. Nah, ketiga penyanyi itu tampil bersama dengan musisi dari label HTI Rising lainnya, seperti Jackson Wang, CL, hingga Utada Hikaru. Nah, para penyanyi dari label HTI Rising itu tergabung dalam set Head in the Clouds Forever. Rich Brian sendiri itu tampil tepat setelah Nicki dengan melantunkan gospel sebagai lagu pertamanya. Ia kemudian membawakan sejumlah lagu lain seperti For You, Glow Like That, dan juga Drive Safe.
Dan selain itu, para netizen juga benar-benar merasa bangga banget sama mereka, terutama kepada Niki di sini yang sudah membawa lagu dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak salah pada kala itu, Niki menyanyikan lagu Sempurna. Ini lagu bahasa Indonesia dibawa sama Niki loh guys. Dan mereka juga tetap membawa nama Indonesia di panggung Coachella 2022. Ini bukan yang namanya over proud atau bangga berlebihan, tapi memang kita itu harus nge-appreciate musisi asal Indonesia seperti ini karena mereka go internasional dan juga tampil di panggung sebesar itu. Terlebih nih guys, mereka itu tetap loh ngebawa nama Indonesia di panggung sebesar itu, memperkenalkan bagaimana lagu bahasa Indonesia dan juga memperkenalkan Indonesia di hadapan internasional. That's why we have to appreciate them. Jadi terserah kalau ada yang bilang over proud dan sebagainya, I don't care about that. Tapi memang kita harus bangga sama mereka daripada bangga terhadap orang-orang yang nge-reaction tentang Indonesia. Lebih baik kita berbangga terhadap orang Indonesia yang membawa nama Indonesia dengan prestasi di kancah internasional. Ya nggak sih? Dan gimana pendapat kalian setelah melihat hal ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Intinya adalah kita harapkan semoga Rich Brian dan juga musisi asal Indonesia lainnya dapat sukses dan terus berkarya dengan baik di kancah internasional. Dan semoga Rich Brian, Niki, Warren Hugh, dan juga yang lainnya dapat menginspirasi kalian semua sebagai anak bangsa untuk terus berkarya dan juga sukses di kancah internasional di masa depan. Sekali lagi, waiting. Nah guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching sekali lagi. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.